Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali. Saya Hafizur Rahman Danang. Pada kesempatan ini akan menyampaikan program Seruan Khalifah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan lanjutan daripada episode sebelumnya, yakni nasihat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz, berkenaan perayaan 1 abad Jemaat Ahmadiyah di Jerman pada tanggal 1 September 2023. Pada kesempatan berikutnya dalam nasihat beliau, setelah membaca Al-Quran, mengutamakan Al-Quran, tentu pentingnya bagaimana memperlakukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai dalam kita memperlakukan Al-Quran sebagaimana contoh sesuatu hal yang sudah ditinggalkan oleh umat di akhir zaman. Akan tetapi dengan Al-Quran akan menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan Huzur juga memberikan penjelasan berkenaan dengan pentingnya memahami dan memulihkan Al-Quran. Huzur bersabda, jika seseorang satu langkah demi langkah untuk meninggalkan Al-Quran, maka pada dasarnya dia sedang membuat lubang api neraka terhadap dirinya sendiri. Dan kita lihat, Huzur juga memberikan nasihat, jika seseorang banyak memiliki persoalan, masalah, maka jika ia membacanya dengan Al-Quran, kemudian memahami dan memaknai daripada perintah-perintah Al-Quran, maka ia akan mendapatkan jawabannya. Dan Huzur juga memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ketika seseorang merenungkan Al-Quran dan mempelajari perintah-perintah yang terkandung di dalamnya, maka ia sedang memperkuat serta menciptakan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, jika ia mempelajari Al-Quran, setelah membaca, mempelajari dan mengamalkannya, maka ia sedang menciptakan hubungan yang sangat kuat dengan Allah Ta'ala. Dan hubungan yang kuat itu hanya dapat dilakukan dengan perantara ibadah. Dan beliau menyebutkan, ibadah yang paling sempurna adalah ibadah sholat. Maka dari itu, banyak sekali di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Bahwa di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya ada langkah yang paling sempurna, yaitu sholat. Dengan cara kita sholat, maka kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dihantarkan kepada makom, yang dimana makom itu adalah makom terdekat di mana Khalik dengan hambanya. Kemudian kalau kita lihat di dalam firman lain lagi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan adanya kita melaksanakan sholat dengan tumak ninah, memahami bacaan-bacaan, meresapi daripada gerakan-gerakan sholat, maka kita akan dihalau, kita akan terselamatkan daripada bujukan-bujukan syaitan, godaan-godaan syaitan, baik perbuatan keji maupun mungkar. Dengan demikian ada sebuah ilustrasi di dalam, saya kutip beberapa khotbah sebelumnya, bahwa beliau mengutip Hazrat Khalifatul Masih yang kelima dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Manakala seseorang tinggal di sebuah rumah, kemudian di depan rumahnya itu terdapat sungai yang mengalir dengan air yang sangat jernih. Kemudian orang yang tinggal di dalamnya membuka pintunya 5 kali sehari dan dia memandi dengan air yang ada di depan pintu rumahnya itu, maka
masihkah ada kekotoran di dalam badannya. Begitu juga dengan sholat, ya, sebagai sarana untuk penghambaan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sholat kita lakukan dengan 5 kali waktu yang kita tunaikan, maka akan menjadikan kita bersih sebagaimana ilustrasi, ya, orang yang mandi 5 kali di depan rumahnya. Hazrat Masih Maud SAW bersabda bahwa jika seseorang ingin terhindar dari malapetaka, maka ia harus menjalin hubungan spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menciptakan perubahan di dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi pada dasarnya, ya, yang menentukan baik buruknya dalam kehidupan kita adalah kita. Selama kita, ya, satu langkah demi langkah menuju Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berkali lipat langkah untuk menuju kita. Dengan demikian, kita bisa melihat para sahabat, ya, Rasulullah SAW. Mereka menganggap selama mereka belum menerima syariat Islam, ya, ke dalam dirinya, ya, seperti mengalirnya, ya, darah dalam urat nadinya, maka ia tidak akan dapat meraih keselamatan atau najat. Jika seseorang lengah sedikit saja untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala atau mencoba untuk melangkah mundur menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia sedang menciptakan bencana di dalam dirinya. Ya, jadi kalau kita, ya, ingin merasa dekat, ingin merasa bahwa Allah senantiasa, ya, melindungi kita, menuntun kita, maka kita harus mencoba, ya, mendekatkan diri kita, ya, sejauh kita melangkah maka berkali-kali lipat Allah mendekat kepada kita. Dan, ya, di kesempatan itu pula, ya, Hazrat Khalifatul Masih memberikan penjelasan, ya, bagaimana setelah kita mencoba untuk tadi inqilabi hakiki, perubahan dalam diri kita, maka kita harus bisa bagaimana cara mengenali sebuah kebenaran. Hazrat Masih Maud SAW, ya, bersabda, dikutip oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu ta'ala bin Nasril Aziz, bahwa orang-orang tidak akan dapat mengenali kebenaran sebelum mereka mencarinya dengan sepenuh hati. Demikianlah yang terjadi kepada para penentang Hazrat Masih Maud SAW, yang selama ini 130 tahun, di mana sejak Hazrat Masih Maud SAW diutus hingga sekarang, karena para penentang-penentang ini tidak diikuti dengan hati yang bersih, dengan sepenuh hati untuk mencari kebenaran, maka sampai detik ini mereka masih digelapkan daripada nur. Dan Hazrat Masih Maud SAW juga menegaskan bahwa telah dinubuatkan bahwa Al-Masih yang akan datang itu akan disebut sebagai pendusta, orang bodoh, ya, membawa agama baru. Namun orang-orang yang merenungkan lebih mendalam dan menunggu-nunggu kedatangan Al-Masih tersebut, maka dia akan mendapati wujud, ya, kebenaran di dalam dirinya. Ya, jadi pemirsa MTA dimanapun berada, ternyata kedatangan Hazrat Masih Maud SAW sebagai Al-Masih Al-Mahdi yang dijanjikan, ini sudah dinubuatkan akan mendapatkan julukan bagi para penentang, seorang pendusta atau dajjal lah, ya, seorang pembohong lah, ya, membawa agama baru lah. Dan ini terbukti dalam, ya, perjalanan jemaat Ahmadiyah yang didirikan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Sudah 130 tahun klaim itu tidak berubah. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak memahami syariat-syariat kenabian dan dalam ketidaktahuannya itu mereka, ya, menutupi kelemahan-kelemahannya. Mereka membuat berita-berita dusta supaya melemahkan daripada
pendakwaan Hazrat Masih Maud SAW sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Dan di kesempatan itu pula, ya, Hazrat Khalifatul Masih yang kelima memberikan nasihat kepada kita. Saat inilah peran kita, bahwa orang-orang yang menuduh Hazrat Masih Maud SAW adalah seorang pembohong, pendusta, pembawa agama baru, maka kesempatan kitalah untuk menyampaikan kepada seluruh umat di dunia, terutama beliau menyebutkan di Jerman, ya, bahwa sesungguhnya ajaran-ajaran yang telah dibawa Hazrat Masih Maud SAW semata-mata meninggikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan daripada Nabi besar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan kita renungkan, apakah dengan jemaat Jerman genap 1 abad atau 100 tahun sudah menyampaikan hal itu kepada masyarakat dunia? Ya, Uzur menegaskan kembali. Inilah yang harus kita renungkan. Sudahkah kita menyampaikan kepada mereka akan ajaran-ajaran Hazrat Masih Maud SAW memuliakan, ya, meninggikan daripada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Kemudian Huzur memberikan nasihat juga bagaimana menyampaikan pesan Ahmadiyah kepada dunia dan bagaimana cara menegakkan tauhid ilahi. Mengutip daripada sabda Hazrat Masih Maud SAW, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasrul Aziz bersabda bahwa merupakan tugas kita untuk menyampaikan pesan Ahmadiyah ini kepada seluruh dunia, termasuk dunia barat, yang telah mengangkat seorang manusia menjadi Tuhan. Mereka menganggap, ya, bahwa, ya, ketuhanan Yesus Kristus atau Isa Ibnu Maryam sebagai Tuhan. Kita tidak boleh terintimidasi atau terkesan bahwa dengan kemajuan-kemajuan yang mereka capai menutupi kita untuk menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Bahwa tauhid ilahi harus sampai kepada mereka, baik di Eropa maupun negara-negara barat. Sebaliknya, kita harus selalu ingat bahwasanya kita baiat menerima Hazrat Masih Maud SAW bukan untuk meraih dunia. Jadi kita tidak akan pusing dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang mereka raih. Akan tetapi kewajiban kita adalah setelah kita menjalin hubungan, ya, yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyampaikan, ya, hasil dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menganggap manusia itu Tuhan. Hazrat Masih Maud SAW, ya, bersabda, tujuan kedatangannya adalah untuk menegakkan tauhid, meninggikan akhlak, memajukan kerohanian. Kita harus introspeksi diri. Apakah kita termasuk bagian daripada itu? Apakah kita, ya, sudah meninggikan akan kemuliaan daripada tauhid ilahi? Apakah kita sudah menunjukkan bahwa kita melakukan, ya, dan melaksanakan akhlak-akhlak yang baik? Dan apakah kita juga sudah merasakan bagaimana dampak dari kemajuan kerohanian yang sedang kita alami? Dimanapun kita, ya, berada, kita harus menampilkan akan kemajuan-kemajuan itu. Sebagaimana jemaat ini didirikan dengan, ya, menampilkan keelokan-keelokan ajarannya, membangun di mana-mana tempat ibadah, suara-suara ketauhidan selalu digaungkan, maka kita juga harus mengisi di dalamnya. Dimaksud daripada Hazrat Khalifatul Masih yang kelima mengutip sabda Hazrat Masih Maud SAW. Di saat jemaat ini mendapatkan tekanan yang luar biasa, yang dikatakan dia pendusta, ya, pembohong, membawa agama baru. Namun, ya, jemaat Ahmadiyah, ya, yang telah didirikan oleh Hazrat Masih Maud SAW menampilkan gaya yang berbeda, ya, di mana
dengan membangun masjid-masjid tempat bersujud untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita juga ya sebagaimana nasihat Huzur ya, terutama ya Ahmadi-Ahmadi yang ada di Jerman, supaya untuk memakmurkan masjid-masjid yang telah dibangunnya. Dan para Ahmadi juga harus selalu berusaha untuk mencapai standar akhlak yang tinggi. Selanjutnya, Hazrat ya, Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz ya, menegaskan, ketika Huzur menghadiri ya, peresmian masjid, banyak orang mengungkapkan ekspresi akhlak yang luar biasa dari para Ahmadi. Namun tidak hanya akhlak yang tinggi saja yang harus diperlihatkan, tetapi setelah itu ajaran Islam Ahmadiyah yang sejati harus diperkenalkan kepada mereka, orang-orang yang belum masuk ke dalam jemaat ini. Kerohanian sejati akan terbentuk ketika seseorang mencapai standar tinggi dalam memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesama ciptaannya. Terakhir, target untuk abad baru. Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasir Aziz bersabda bahwa Amir Jemaat Jerman bertanya kepada beliau tentang apa target mereka di abad berikutnya. Maka Hazrat Khalifatul Masih memberikan nasihat dan beliau bersabda, apakah pesan-pesan ajaran Islam melalui tulisan-tulisan Masih Maud alaihissalam telah sampai kepada mereka? Pertanyaan ya Hazrat Khalifatul Masih kepada ya Amir Jemaat Jerman. Sebab banyak orang yang mengatakan bahwa mereka baru pertama kali mendengar tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Ini artinya bahwa menunjukkan akhlak yang baik atau menyebarkan pamflet belum cukup untuk menyampaikan tujuan menyebarkan ajaran Islam Ahmadiyah ini. Selanjutnya beliau juga memberikan nasihat. Setiap Ahmadi harus melaksanakan dan mengamalkan hal-hal yang telah disampaikan berdasarkan kepada ajaran-ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Setiap Ahmadi harus mendahulukan agama di atas kepentingan dunia, yakni dengan mendidik anak keturunan dan generasinya supaya tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Huzur juga ya dalam kesempatan itu memberikan ya doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan kepada kita semua untuk mengamalkan semua nasihat-nasihat Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam melaksanakan ajaran Islam secara sempurna. Baik pemirsa MTA dimanapun berada, kiranya pada kesempatan ini ya cukup sampai di sini pada episode ya nasihat Hazrat Khalifatul Masih, dan pada kesempatan ini saya Hafizur Rahman Danang bersama kru yang bertugas mohon undur diri di hadapan pemirsa. Wa akhiru wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.